Halo, selamat malam. Kembali lagi ya di channel kita. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Untuk eh, peternak puyuh khususnya ya. Nah, ini lama, udah hampir sebulan lebih ya, belum potong rambut nih. Rambutnya jelek ya. Oke, di video kali ini kita membahas mengenai pembibitan ya. Untuk pemula khususnya kita akan bagi pengalaman apakah bagus kita membibitkan sendiri puyuh dari DOG ya, kita menetaskan dari telur, kita tetaskan menjadi DOG ya, atau kita beli bibit DOG yang sudah siap bertelur atau baru pecah telur ya. Oke, pembahasan kali ini mengenai pembibitan. Oke kawan-kawan, untuk khususnya yang belum tahu channel ini, baru berkunjung, jangan lupa subscribe-nya ya. Kemudian di share bila ilmu-ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kawan-kawan pemula ya. Jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai pembibitannya. Untuk segi ke modal ya, yang pertama kita segi ke modal itu kita enak beli bulat ya, beli bulat itu jadi kita untuk perawatannya lebih mudah, kita tidak merawat dari kecil ya, itu dengan harga tergantung umur ya. Kita mau beli di umur pecah telur 0 hari, kemudian 7 hari, 15 hari, 30 hari ya. Itu ya, usia puyuh bulat itu kisaran 30 hari ya. Jadi itu kita masih mengasih pakan sampai di umur 45 hari itu maksimalnya puyuh mulai bertelur ya. Ada yang di umur 38, 35 sampai 40 sampai 45 ya. Paling terakhir itu 45 hari puyuh mulai bertelur. Untuk kendalanya kalau di puyuh remaja atau kita beli yang remaja sudah bulat ya, itu di kawan-kawan pemula atau peternak lain itu mengalami yang pertama, bibit itu dari kiriman ya. Kiriman itu kita mendapati banyak gangguan di situ ya, dari faktor pengiriman, kemudian perpindahan suhu antara di tempat lain ke tempat kita ya, pasti berbeda, nggak mungkin sama. Jadi itu mengakibatkan puyuh banyak trouble-nya di situ ya, banyak trouble. Jadi nanti mengimbas puyuh yang sudah kita punyai yang di rumah ya. Jadi kita udah punya 1000, kita nambah 1000 lagi, jadi mengakibatkan trouble ya. Itu bisa menularkan ke puyuh kita yang ada di rumah. Ibaratnya dia sakit ya, sampai sini sakit, kemudian menular ke ternak kita yang ada di rumah yang sudah ada 1000 ekor. Seperti itu ya. Itu untuk kendalanya. Kita beli di bulat ya, bulat atau puyuh remaja. Jadi itu pengalaman yang sudah saya dapati dari kawan-kawan untuk pemula ya, khususnya yang sudah peternak puyuh, kemudian dia menambah populasi dengan cara membeli bibit ya. Kebanyakan seperti itu, tapi ya enggak semua ya. Ada yang bagus, tidak ada trouble. Nah itu
gimana caranya mengantisipasi biar tidak trouble itu mesti ada cara-caranya ya. Untuk dari datang umpamanya mau mengirim puyuh ya, ulet itu ya, harusnya kita berikan vitamin dulu sebelum mengirim, jadi menghindari heat stress ataupun dalam perjalanan mengalami stres itu tadi ya. Atau kita gunakan ada yang apa ya tuh, kawan tuh pernah bilang kita pakai apa ya untuk menjaga dehidrasi puyuh, itu pokoknya obatnya apa saya lupa ya, itu bisa, itu antisipasinya seperti itu. Kemudian sampai kita datang ke tempat kita ya, itu kita kasih biasanya sih gula merah ya, biar menambah stamina puyuh tersebut ya. Baru datang kemudian setelah masuk kandang ya, baterai itu ya, kita kasih minum air gula ya, biar menjadi stamina ya, yang tadinya lemas kemudian dia minum gula itu menjadi fit kembali, seperti itu ya. Oke, kemudian ini untuk pembahasan beli bibit ulet ya. Kemudian kita pembibitan sendiri. Nah, itu untuk keuntungannya kita bisa menghemat pakan, yang jelas ya, menghemat pakan. Kemudian bisa menargetkan berapa yang ingin kita kembangkan, tambahkan ya, dengan budget kita punya, kita bisa ya, seperti itu. Kemudian untuk segi segi kesehatan puyuh itu lebih terkondisi karena kita menetaskan sendiri, kemudian kita besarkan, kemudian kita ternakkan di tempat yang sama, kemudian sampai bertelur ya, kita produksi, kita jual, itu tidak mengalami perpindahan kondisi suhu ya, itu yang paling utama. Itu tidak mengakibatkan puyuh stres ataupun terjadi gangguan-gangguan virus ataupun yang lain ya. Jadi tetap lebih bagus ya kalau kita bisa mengembangkan bibit atau DOG sendiri ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya, jika kita ternak kemudian kita produksi sendiri, menetaskan sendiri, itu kendalanya di bibit indukan. Maksudnya bibit indukan itu kalau kita belum punya, kita bikin sendiri, itu memakan waktu, yang kekurangannya ya, memakan waktu, kemudian memakan biaya untuk membesarkan bibit calon indukan itu ya. Contohnya kita indukan puyuh itu kita harus maksimal, itu kita harus punya kisaran 500 sampai 300 ekoran ya, minimalnya 300 ekor biar bisa kita produksi. Sekali masuk mesin tetas itu 1000 ya, bisa menetas 1000 ekor betina. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu. Kemudian kendala yang kedua, kalau kita tidak mempunyai indukan sampai 300 minimalnya, itu kita terhambatnya di umur ya. Umurnya itu biasanya berbeda-beda, itu mengakibatkan tidak keseragaman atau serempaan untuk produksinya ya. Jadi itu kita menganalisanya lebih sulit, karena kita menambah sedikit-sedikit ya, ibaratnya kita nambah 100, 200, itu untuk tingkat produksinya hitungannya agak susah ya, jadi tumpang tindih ya. Kalau kita bisa mengkondisikan menetas 1000 ekor atau 500 ekor betina, itu kita bisa kondisikan di situ ya. Oke. Untuk kawan-kawan pemula, jadi bisa memilih
beli bibit dengan resiko seperti itu, kita mengembangkan sendiri dengan membuat indukan sendiri ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mempunyai indukan sendiri, kita bisa berjualan ya. Kita bisa jual indukannya, anakannya. Setelah menetas kita bisa jual. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula khususnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.